Haleluya. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Minggu depan saudara kita akan memperingati merayakan ketuangan Roh Kudus. Ya, jadi hari-hari ini kita sedang masuk dalam penantian. Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi minggu depan itu bukan lagi Roh Kudus baru mau dicurahkan, bukan. Saudara, kita tinggal memperingati. Ya, kita memperingati dan kita merenungkan. Nah, hari ini saudaraku, kita mau sama-sama belajar kembali tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, makanya tema kita adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya akan sambung materi atau khotbah dari Pak Pendeta Matius, tapi dari versi yang berbeda, tapi ayat yang sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-9. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati akan baca ayat yang kelima, firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu datang di masa yang ditetapkan Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi saudara perhatikan baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia katakan kemudian, bahwa ia disaksikan lawan manusia. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya kan? Kalau tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, kita sudah banyak belajar bahwa Tuhan menyiapkan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi hari ini saudara, kita harus mengerti sungguh kalau kemarin kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus, maka apa maknanya saudara? Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus di surga buat saudara dan saya? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus harus meninggalkan pelayanannya yang sudah selesai dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maksudnya apa? Oke, kita akan sama-sama pelajari dengan cepat saudara. Nah, untuk poin yang ini kita akan sama-sama belajar nanti minggu depan, ya. Yesus menekankan untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Tadi di ayat yang ke-8 ya. Oke, Timothy Keller dia bilang begini, jika Anda ingin memahami tentang kerajaan Allah, Anda perlu memahami esensi kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya mau mengerti tentang kerajaan Allah, saudara harus mengerti dulu saudaraku kenapa Yesus naik, dan nanti ada ketuangan Roh Kudus. Nah, sehingga kita memperayakan atau kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan, bukan cuma sekedar tanggal merah. Tapi sungguh kita mengerti bahwa ketika Yesus naik ke surga saudaraku, ada yang kita harus terima. Puji nama Tuhan. Oke, ada 3 hal dengan cepat. Yang pertama kita akan mempelajari makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna yang pertama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perhatikan baik. Memungkinkan keintiman yang tak terpisahkan. Wah, ini luar biasa. Jadi kita akan pelajari yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maksudnya apa saudaraku? Maknanya menunjukkan kedaulatannya yang menenangkan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, menjadikan dia, Yesus, pembela kita yang membenarkan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga saudaraku, maka 3 poin ini sebenarnya kalau kita pahami dan kita mengerti akan menjadi bagian kita. Oke, yang pertama, memungkinkan keintiman yang tak terpisahkan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu memungkinkan keintiman yang tak terpisahkan. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayat yang ke-17.
Yohanes 20 ayat 17 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Ini kisah tentang Maria yang waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia sangat antusias, saudara. Kenapa? Karena seminggu yang lalu, saudaraku, Maria mengalami yang namanya kehilangan Tuhan Yesus. Pribadi yang diagung-agungkan, pribadi yang dia muliakan, pribadi yang membuat dia mengalami kasih Allah. Pribadi itu minggu lalu meninggal. Iya kan? Nah, hari ini pribadi itu hidup. Dan ketika Maria, kalau di dalam terjemahan lain bukan memegang, tapi memeluk erat-erat. Bayangkan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara pernah hilang barang dan didapat. Pernah enggak? Ada yang pernah kehilangan barang dan itu barang disayang, kemudian setelah hilang beberapa hari didapat. Ada? Ada? Ada ya? Nah, waktu itu barang dia hilang, kita pastikan pusing kan? Baku cari, bongkar semua, tempat tidur diangkat, lamari dibuka, meja makan dilihat, padahal mungkin tidak ada itu barang di situ. Tapi karena so pusing, sampai yang tidak mungkin pun orang pergi angkat. Itu barang besar orang angkat di bawah buku, kan lucu. Karena mau cari. Nah, waktu ketemu itu barang, saudaraku, itu pasti kita wah senang, lompat, pengen cium, jangan hilang lagi ya, kira-kira begitu ya. Nah, waktu Maria ketemu dengan Tuhan Yesus yang dibangkitkan, jelas itu suatu respon yang sebenarnya biasa, saudara. Sama dengan orang yang kita tahu ini meninggal, tiba-tiba bangkit. Ini kan orang yang orang sayang toh. Tidak mungkin orang tidak mau peluk. Nah, tindakan ini ada sama Maria waktu Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Saudaraku, Maria kalau terjemahan Indonesia cuma dikatakan memegang. Tapi terjemahan lain bilang apa? Memeluk erat-erat. Jadi apa, saudaraku? Maria merasakan bahwa pribadi yang tadinya hilang itu datang kembali. Dan ketika dia memeluk artinya apa? Dia tidak mau pribadi ini pergi lagi. Kira-kira begitu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah engkau memegang aku, terjemahan lain, janganlah engkau memeluk aku erat-erat. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, ini kan kenapa ya? Kok Yesus larang Maria? Saudara, ini makna kenaikan Tuhan Yesus. Ini makna kenaikan Tuhan Yesus. Coba di next Kak. Kenaikan Yesus ke surga memungkinkan dia masuk ke dalam hati kita yang percaya kepadanya melalui apa, saudara? Roh Kudus. Sehingga kita memiliki keintiman dengan Kristus yang tidak terpisahkan. Kenapa Kristus larang Maria? Jelas. Kalau waktu itu Maria cuma peluk Yesus, ada waktunya pribadi ini akan terangkat kembali ke surga. Dan pasti Maria akan merasakan kesepian. Maria akan merasakan ditinggalkan. Tetapi saudaraku, dengan perginya Kristus ke surga, maka ini janjinya Tuhan. Dia akan memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Katakan amin. Kalau pribadinya Yesus, pribadi yang terbatas, saudara. Kenapa? Karena dia terbatas dengan fisik. Sehingga satu waktu dia bisa mati. Satu waktu dia bisa bangkit dan akhirnya terangkat ke surga. Tetapi ketika dia terangkat ke surga, ada keintiman yang akan dia siapkan buat saudara dan saya. Yaitu apa? Melalui pribadi Roh Kudus. Pribadi ini yang akan berkata bahwa Immanuel. Artinya apa? Kristus yang tadinya terbatas secara fisik menyertai. Tetapi dalam pribadi Allah Roh Kudus. Dalam pribadinya yang adalah Allah Roh Kudus. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan menggenapi janjinya yang dia berkata Immanuel. Allah menyertai. Tadinya Yesus bisa meninggal atau bisa mati. Tapi waktu Kristus naik ke surga dan Roh Kudus diberikan, maka pribadi ini, pribadinya Yesus melalui rohnya ini, itu akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Jadi waktu saudara merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara sedang merenungkan ada keintiman yang Tuhan mau ciptakan lewat pribadi Roh Kudus.
Sehingga Maria tidak akan lagi takut yang namanya ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan tadi bahwa aku ke tempat Bapakku, yang adalah Bapamu juga. Aku ke tempat Allahku yang adalah Allahmu juga. Waktu Maria dapat ini saudaraku, dia mengerti betul bahwa pribadi ini adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Saudara, kita jadi orang Kristen sudah sangat lama. Iya kan? Tapi seberapa jauh kita merenungkan bahwa ketika Yesus naik ke surga saudaraku, dia sedang mempersiapkan satu pribadi yaitu Roh Kudus untuk diberikan kepada saudara dan saya. Dan pribadi inilah pribadinya Allah. Nanti kita akan lihat kedaulatannya. Wah, itu luar biasa, dahsyat. Oke, kita next saja nanti sekalian. Nah, Agustin, dia bilang begini, kau naik ke sorga dari depan mata kami dan kami berpaling dalam duka hanya untuk bertemu denganmu di dalam hati kami. Waktu dia tulis, kau naik ke sorga dari depan mata kami dan kami berpaling dalam duka. Artinya apa? Ketika Yesus pergi, ya sedihlah murid-muridnya. Ya kan, makanya orang lihat sampai dikasih kaget. Yang kamu lihat naik akan datang lagi dengan cara yang sama. Kenapa? Karena mereka, Tuhan kok baru bangkit kok pergi lagi begitu kan? Tuhan ini PHP ya? Masa sih? Barusan kemarin meninggal, 3 hari bangkit, kemudian sekarang sama-sama, sekarang pergi lagi. Tuhan. Nah, luar biasa ini Pak Agus ini dia tulis. Hanya untuk bertemu denganmu di dalam hati kami. Jadi Yesus naik. Saudaraku, ini luar biasa ya. Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Yang tadinya Yesus tidak bisa dong. Masa Ratno bisa masuk ke dalam pribadinya Enelia? Kan gak bisa. Gak mungkin. Yesus naik supaya ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Itu masuk dalam hidup saudara. Ambil alih sepenuhnya hidup saudara. Bersama-sama dalam hidup saudara. Berdaulat dalam hidup saudara, dan itu adalah Allah. Wah, ini kan luar biasa. Pribadi itu ada bersama-sama dengan kita saudaraku. Nah, selama ini kita mungkin gak mengerti atau mungkin belum sampai di situ pemahamannya saudara. Kita cuma tahu ya Roh Kudus, oke Roh Kudus turun. Tapi saudara, itu pribadi Allah, itu adalah pribadinya Yesus, rohnya Yesus yang diberikan kepada saudara dengan kuasa dan otoritas yang sama. Penyertaannya yang sempurna itu ada buat saudara. Oke, kita next. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga maknanya menunjukkan kedaulatannya yang menenangkan. Menunjukkan kedaulatan. Kedaulatan itu artinya Tuhan yang berkuasa. Menunjukkan kedaulatannya yang menenangkan saudara dan saya. Oke, Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Efesus 1 ayat 19 sampai 22 bilang begini. Dan betapa hebat kuasanya, haleluya, bagi kita yang percaya. Saudaraku perhatikan, bukan bagi orang Kristen. Kuasanya Tuhan itu akan hebat bagi siapa saudaraku? Bagi orang yang percaya. Oh, tapi saya bukan pendeta, terserah. Tapi saya bukan pelayan firman, terserah. Yang dikatakan di sini orang yang percaya. Walaupun sudah lama pelayanan, kalau nggak percaya nggak hebat kuasanya. Tapi walaupun saudara jemaat biasa, jemaat mungkin yang tidak punya pengalaman pelayanan seperti hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau saudara adalah orang yang percaya, maka perhatikan baik ayat 19. Betapa hebat kuasanya. Katakan amin. Jadi tidak ada hebat kuasanya Tuhan itu berdasarkan status gembala, pendeta, majelis. Tidak saudara. Saudara yang percaya, maka kuasa itu akan saudara miliki. Cuman itu kuncinya saudara. Saudara yang percaya. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang.
dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya. Saudara perhatikan baik kalimat ini, luar biasa. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada siapa saudara? Kepada siapa? Kepada siapa? Jemaat. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti saudara. Inilah kasihnya Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku, ini kedaulatan Tuhan. Ini kuasa dan anugerah Tuhan yang besar. Kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan ini. Saya ulang pelan-pelan ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia. Hari ini Kristus ada di sebelah kanan Bapa di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan, kuasa saudaraku, power, dan kerajaan, bicara tentang tahta kerajaan di dunia ini. Dan tiap-tiap nama yang bisa disebut nama Yesus lebih tinggi. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Coba di next dulu Kak. Yesus naik ke surga untuk didudukan di sebelah kanan Allah di surga. Ini bicara tentang singgasana, bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Saudara, coba kita stop sampai di sini dulu. Pribadi yang saudara sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah pribadi yang Efesus 1 ayat 19 sampai 22 bilang, namanya itu di atas segala nama. Kemudian otoritas kuasa yang diberikan kepada Yesus itu melebihi kerajaan yang ada di atas bumi ini bahkan nanti. Namanya melebihi dari nama yang ada sekarang bahkan nama yang nanti. Itu nama Yesus. Nah, pribadi ini naik ke surga dan pribadi ini mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini saudaraku ada bersama-sama dengan saudara. Saudara perhatikan, tadi Yesus berkuasa, dia berdaulat. Nah, Yesus ini diserahkan untuk saudara, buat jemaat. Roh Kudus diberikan. Alkitab bilang Roh Kudus dimeteraikan. Berarti apa? Pribadi itu ada di dalam kita. Dan kalau pribadi itu ada di dalam kita, saudaraku, artinya begini. Apapun kekuatan dunia ini, apapun masalah yang sedang dihadapi dunia ini, saudara tidak akan tergoncang. Kenapa? Karena nama di atas segala nama itu ada di dalam saudara. Katakan amin. Amin. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus. Dan nanti kita akan nikmati pencurahan Roh Kudus. Waktu saya baca ayat ini, siapakah kita saudaraku? Siapakah saudara dan saya yang kemudian Bapa dengan anugerahnya yang besar memberikan pribadinya Yesus untuk saudara? Bayangkan siapa? Siapa saya? Kita nggak pantas, kita nggak layak. Tapi karena anugerah kematian Kristus, kita diberikan pemberian terbaik. Dan selama ini kita nggak sadar. Waktu saudara punya masalah, waktu saudara sedang dalam pergumulan, saudara tidak akan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena pribadi ini ada bersama dengan saudara. Yesus yang adalah penguasa alam semesta dalam pribadinya Roh Kudus sekarang ada bersama dengan keluargamu, ada bersama dengan anak-anakmu, ada bersama dengan pelayananmu, ada bersama dengan karirmu dan usahamu. Dia telah diberikan buat saudara. Cuman satu kuncinya ayat 19. Bagi yang percaya. Cuman itu saudara. Tidak ada dibilang yang kuat pelayanan, yang 10 tahun mengabdi, yang 15 tahun jadi majelis, tidak ada di sini. Yang ada bagi yang percaya. Kalau itu anak-anak kecil,
Tapi kalau dia punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan dan dia percaya, maka kuasa itu jadi bagian. Bagi yang percaya. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita mengalami kasih Tuhan, dan kasih itulah yang membuat kita bisa mengasihinya. Kalau berdasarkan kasih kita, tidak bisa, saudara. Oke, saya cepat. Next, Kak. Artinya, bahkan hal yang buruk pun, perhatikan baik, saudara. Bahkan hal yang buruk pun bisa menjadi bagian rencananya yang indah, katakan amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Yang buruk nih, yang dunia sedang rencanakan buat saudara. Mungkin ada perkataan-perkataan orang, mungkin ada rencana orang yang tidak bagus, saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami yang namanya tekanan, permasalahan, pergumulan yang berat. Saya mau bilang, Kristus berdaulat. Bahkan yang buruk yang sedang terjadi buat saudara, itu akan diubahkan oleh Tuhan jadi kebaikan. Kenapa? Karena Dia berdaulat bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Jadi kalau hari ini saudara sedang ada di fase yang namanya mungkin di bawah, jangan putus asa. Jangan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubah itu jadi berkat yang besar buat hidupmu. Intinya bagi orang yang percaya. Oke. Kenapa saudara lihat ini? Next, Kak. Karya salib Kristus adalah bukti bahwa, kenapa ya berdaulat? Penghakiman yang paling tidak adil diizinkan dan dilaksanakan untuk terjadi atas Yesus Kristus, sang inkarnasi Allah sendiri. Saudara perhatikan, penghakiman yang paling tidak adil. Kejahatan yang paling mengerikan, Kristus terima, saudaraku. Bahkan yang disalibkan bersama dengan Kristus, waktu mereka mengalami penghukuman, itu tanggungannya lebih ringan daripada Kristus. Mereka tidak dicambuk-cambuk segala rupa, tidak ada, saudaraku. Tapi Kristus harus dipukul, harus dicambuk. Penderitaan yang paling keji telah dialami oleh Kristus. Bahkan kematian yang paling menggenaskan. Ada orang yang teliti, hampir 3 liter darahnya Kristus tercurah waktu dia mati di kayu salib. Kematian yang paling menggenaskan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, di bagian terakhir, salib adalah bukti bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, bahkan yang buruk dan jahat yang harusnya manusia terima. Saudaraku, perhatikan, penghakiman yang keji harusnya manusia yang terima. Kejahatan yang paling mengerikan harusnya manusia yang terima. Penderitaan yang paling keji harusnya manusia yang terima. Kematian yang paling menggenaskan harusnya manusia yang terima karena dosa. Tetapi dalam Yesus, yang tadinya tidak baik ini, itu Yesus tanggung dan Dia ubahkan jadi baik buat manusia. Katakan amin. Itulah kedaulatan Tuhan, saudaraku. Maka hari ini kalau kita datang ibadah karena engkau merasakan bagaimana Tuhan begitu baik. Bayangkan, Allah diberikan buat kita. Yang lain mengajarkan kita harus cari Allah. Kekristenan, Allah yang cari kita, saudara. Kenapa? Karena manusia dalam dosa tidak bisa sampai ke tempat kudusnya Tuhan. Harus yang kudus ini yang datang. Dan Dia tanggung semua. Dia terima semuanya. Dan Dia ubahkan. Oke, saya cepat di bagian yang terakhir, yang ketiga. Yesus naik ke surga, maksudnya apa, saudara? Menjadikan Dia pembela kita yang membenarkan. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga
untuk dosa seluruh dunia. Waktu Yesus naik ke surga, saudaraku, dia duduk di sebelah kanannya Allah. Dia sebagai pengantara. Dia pembela. Ini katanya sama, saudaraku, dengan bahasa Inggris advokat. Sama, pembela, pengantara. Di Indonesia yang cukup terkenal juga beberapa pengacara ya cukup terkenal. Nah, saudara, kalau saudara ikut persidangan, lihat di TV, ikut persidangan, itu kan terdakwa cuman duduk diam. Yang bela siapa? DP pengacara. Dia mau benar, dia mau salah, DP pengacara yang bela. Saudara perhatikan ya, waktu Kristus dibilang pembela kita, itu luar biasa. Ada di sini pengacara, ada terdakwa. Ada yang namanya jaksa penuntut umum lah di sebelah situ. Dia yang batuntut. Iblis lah kira-kira begitu ya, tanda kutip nih. Dia yang batuntut, mendakwa, mempersalahkan, cari-cari kesalahan. Nah, ada yang namanya pembela. Ada yang namanya kita yang terdakwa. Nah, saudaraku, ini yang terdakwa itu cuma banyak diam. Tetapi yang pembela ini dia akan berupaya sebaik mungkin. Dia akan cari yang namanya pembenaran yang baik. Dia akan cari yang namanya bukti-bukti, saudaraku. Dia akan belajar baik-baik dengan materi yang ada supaya ketika mereka sidang dia mampu mempertanggungjawabkan. Yang di sini kalau ditanya baru jawab. Tapi selama itu dia yang bela, Tidak, dia yang bela. Nah, waktu Kristus naik ke sorga, saudaraku, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudaraku, dan Alkitab katakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, seorang pembela. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa Yesus bela, saudaraku? Di ayat 2 dibilang, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Waktu saudara dan saya terima Tuhan Yesus, saudara dan saya diampuni. Kita diampuni. Iblis mendakwa. Diampuni bagaimana, dia masih gagal lagi kok itu. Itu kan kemarin setahu dia habis buat dosa. Tuhan Yesus berdiri dong sebagai pendamai, sebagai pembela. Kenapa? Berarti boleh dong Pak Pendeta, ayat 1. Supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, berarti boleh dong. Orang buat dosa nanti orang minta ampun lagi dong. Kan Tuhan pengantara. Bukan kayak gitu arti ayat ini, saudaraku. Ya, saya pelan mundur dulu. Waktu manusia belum mengalami kasih Tuhan, itu manusia statusnya sebagai orang berdosa. Ini kita bicara status. Nah, waktu status sebagai orang berdosa, kita berbuat baik pun tidak akan merubah status. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi status kita tetap orang berdosa. Nah, waktu saudara dan saya terima Tuhan Yesus, status ini diubahkan. Yang tadinya orang berdosa jadi orang benar, orang kudus, orang yang berkenan karena Tuhan Yesus, kita percaya. Nah, apakah orang benar ini tidak bisa salah? Bisa saja. Makanya dikatakan tadi jatuh dalam dosa. Kenapa kita hidup di dunia ini bisa salah, saudara? Tetapi kita bersyukur, kenapa? Karena ada pendamaian. Kristus, ketika Kristus mengampuni, saudara, itu dia mengampuni dan dia melupakan tanpa jejak dosa kita sekarang, hari ini dan akan datang. Jadi bukan nanti pengampunan itu bukan, oke, kamu minta ampun, aku ampuni. Nanti 2 tahun lagi kau minta ampun, aku ampuni. Bukan begitu pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan cuma terjadi 1 kali. Dan ketika itu sudah terjadi, 1 kali saja. Nah, ini status. Jadi ketika Kristus itu naik ke surga, dia berdiri di hadapan Bapa, dan ketika saudara dan saya dalam dunia ini mengalami yang namanya tekanan, yang mengalami yang namanya pergumulan, saudaraku, maka Kristus itu yang akan menjadi pembela. Kenapa? Ini sampai anak. Dia sudah terima saya. Dia percaya pengorbananku. Saya sudah mengampuni dosanya. Kristus yang membela. Kenapa? Karena dia yang mengampuni, saudara. Ini luar biasa. Nah, masalahnya ini, next Kak. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk begitu khawatir. Itu manusia. Ya. Prestasinya, ya kan? Pencapaiannya,
penampilannya itu manusia. Khawatir, kira-kira saya berhasil nggak ya? Kalau sampai badan begini, macam saya kurang pede. Nah, itu manusia. Kemudian manusia cenderung dengar apa? Kata orang tentang dirinya. Itu manusia. Sehingga waktu teman-teman kita kadang ledekin, kadang hina-hina, itu orang lebih percaya. Dan itu melekat. Nah, ini yang salah. Padahal Kristus telah memberikan penilaian yang berbeda. Waktu Yesus mati, saudara dan saya adalah orang yang benar, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang pasti diberkati. Itu penilaiannya Tuhan. Stop dengar kata orang. Kenapa? Karena kata orang cuma menghakimi, mendakwa. Tapi kalau kita salah juga dan orang tegur, itu beda lagi ceritanya ya. Maksud saya sesuatu yang kemudian kita dipojokkan begitu. Sesuatu yang membuat kita dihakimi, padahal kita nggak lakukan. Stop dengar kata orang. Nah, nggak usah baca bahasa Inggrisnya ya, kita baca bahasa Indonesianya saja. Yesus Kristus adalah pembela, pengantara yang sempurna di dalam pengadilan hidup ini. Waktu Kristus naik, saudara, saya mau bilang begini, dimanapun saudara mau pergi, pelayanan, bekerja, ataupun usaha, saya mau bilang, Kristus ada untuk saudara. Nanti minggu besok kita akan belajar waktu Stefanus mati. Saudara lihat, Stefanus melihat di situ bahwa Kristus yang tadinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berdiri. Kalau saudara baca ayatnya, dia bukan duduk lagi. Waktu Stefanus mau mati, dia serahkan nyawa, Kristus berdiri. Dan itu kesaksian ditulis dalam Alkitab. Saudara lihat bagaimana orang yang mengalami kuasa ketika dipenuhi dengan kasih Tuhan. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Yesus menjadi pembela yang sempurna. Di hadapan Allah, Yesus menjadi pengantara, pembela, advokat. Bagi kita yang apa saudaraku? Bersalah, berdosa, seharusnya mengalami maut. Tetapi Kristus lewat kematiannya, dia membela saudara dan saya. Saudara diampuni, saudara dikuduskan. Yesus menjadi pembela yang sempurna. Kenapa? Karena dia mencurahkan darahnya dan menyerahkan tubuhnya hancur di kayu salib. Itu jelas saudaraku. Kemudian yang benar, Yesus divonis jadi bersalah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jadi orang yang benar. Lewat Yesus yang dibuat bersalah. Yang kudus menjadi berdosa. Supaya apa? Kita yang berdosa, oleh kematian Kristus kita dikuduskan. Kemudian yang kekal tadi, Yesus harus mengalami maut. Supaya kita yang tadinya sudah ada 70-80 tahun tidak kekal, dijadikan kekal oleh Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, melalui kenaikannya di surga, saudara, perhatikan. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita supaya kita memiliki keintiman yang tak terpisahkan. Renungkan ini sama-sama. Bahwa hari ini, waktu Yesus naik ke surga, ketika dia mencurahkan Roh Kudus, artinya apa? Saudara punya keintiman bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti waktu murid-murid intim dengan Tuhan Yesus, keintiman yang sama saudara akan terima bersama dengan Roh Kudus. Waktu murid-murid mengalami pembelaannya Tuhan, maka keintiman yang sama akan saudara dapat melalui pribadi Roh Kudus. Hati kita bisa tenang karena kita tahu, saudaraku, bahwa dia menjadi raja yang berdaulat dan memegang kendali segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah dalam hidup kita. Yesus naik ke surga membuat kita bisa mengerti bahwa dia berkuasa. Dia berdaulat, nama di atas segala nama telah diberikan kepadanya. Dan nama ini, pribadi ini, hari ini ada sama-sama dengan saya. Artinya apa? Saudara boleh hadapi pergumulan, saudara boleh hadapi masalah, tapi ingat, nama di atas segala nama ada bersama dengan saudara. Saudara bisa tenang. Kenapa? Karena saudara tahu ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus yang menyertai murid-murid waktu hadapi gelombang. Pribadi ini sekarang ada dalam pribadi Roh Kudus. Dan itu ada bersama dengan saudara. Pribadi yang sama waktu menenangkan badai. Pribadi itu sekarang ada dalam pribadinya Roh Kudus dan sama-sama dengan saudara. Yang ketiga, di hadapan sosok terpenting Tuhan dan pengadilan teragung, kita tidak perlu khawatir
untuk membuktikan diri. Karena di dalam Kristus kita memiliki pembela yang sempurna, yang telah membayar lunas hutang dosa dan kegagalan kita di dalam Yesus. Jadi hari ini saudaraku, ayo makin cinta Tuhan. Kenapa? Saya mau katakan tidak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang luar biasa. Saudara boleh cek, saudara boleh cek. Tidak ada pribadi Allah seperti Allah yang kita sembah. Begitu detail karyanya. Begitu detail dia memperkenalkan diri. Orang lain memanggil Allah, tapi kita mengenal Allah di dalam siapa? Di dalam Yesus. Di dalam pribadinya Roh Kudus, kita tahu Allah yang kita sembah. Siapa Allahmu? Kita bisa jawab. Kenapa? Allah ini begitu mengasihi saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.